Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di video saya. Nah, hari ini saya akan melakukan sebuah project pemindahan group set dan juga wheelset dan perangkat-perangkat lainnya dari Stratos S3 lama tahun 2017 ke Helios F1. Nah, ini sekaligus nanti bisa jadi panduan teman-teman yang mau mencoba merakit road bike. Oke, ini sudah dipindahkan semua ke Helios F1. Wheelsetnya dipindah, kemudian group setnya sudah dipindah. Kebetulan dropper dan stemnya sudah ada, dan seat post serta sadelnya sudah ada, jadi nggak ikut dipindah. Nah, untuk merangkai road bike teman-teman membutuhkan beberapa part ya. Di antaranya yang paling utama adalah frame. Kalau sudah ada framenya, teman-teman tinggal nyari group set dan juga wheelset. Setelah itu stem, dropper, seat post dan juga saddle. Nah, kira-kira berapa biaya untuk merakit road bike yang miring harganya? Mari kita simak. Oke, yang pertama adalah frame. Biasanya frame itu tergantung dari jenis sepeda yang teman-teman ingin bangun. Kalau yang budget ekonomis menggunakan frame alloy ya harganya mungkin antara range 2,5 sampai 4,5 juta tergantung dari sepedanya. Ini teh olah, halo teh olah. Oke, untuk frame Helios F1 sendiri ini harganya sekitar 2,5 juta. Kemudian frame Stratos S3 ini biasanya dihargai sekitar 3 jutaan sampai 3,5 juta kalau yang lama. Kalau versi yang baru sih biasanya framenya harganya sekitar 3,5 sampai 4,5 juta. Untuk Stratos S3, S4 itu biasanya range-nya segitu. Kalau sudah pakai frame karbon berarti teman-teman harus mengeluarkan budget yang lebih banyak. Frame karbon Stratos S7 misalnya itu harganya mungkin sekitar 7,5-an paling murah, dan yang mungkin paling mahalnya sekitar 10 atau 11 juta. Setelah itu teman-teman harus memikirkan wheelsetnya. Oke, katakanlah kita akan membangun sebuah road bike Stratos S3 dengan harga frame misalnya 4 juta. Kita membutuhkan wheelset depan dan belakang beserta bannya. Biasanya kalau beli second range harganya mungkin sekitar 1 juta sampai 1.300.000 rupiah untuk wheelset depan dan belakang. Oke, frame 4 juta, kemudian wheelset 1.300.000 berarti 5.300.000. Nah, sekarang kita tinggal memikirkan group setnya. Group setnya kalau kita menggunakan group set Sora harganya itu awalnya mungkin sekitar normalnya itu sekitar 5,5 juta, tapi sekarang mungkin dijual dengan harga sekitar 6,5 sampai 7,5 juta untuk wheelsetnya. Oke, kalau teman-teman beruntung aksesoris seperti stem, dropper, seat post dan saddle itu biasanya diincludekan dari pembelian framenya yang tadi harganya kita hitung 4 juta. Oke, misalnya kita membangun Stratos S3 harga frame 4 juta, harga wheelset 1.300.000, kemudian group setnya 7,5 juta, berarti 7,5 ditambah 4 juta 11 juta ditambah 1.300.000 berarti 12.300 ditambah nanti ongkos settingnya. Jadi kalau kita bangun road bike dengan mengejar barang yang dipakai itu cenderung baru, misalnya kayak group setnya yang kalau beli terpisah juga emang agak susah, itu jatuhnya lebih mahal daripada beli full bike. Tapi kalau teman-teman misalnya mau mengakali membangun pelan-pelan atau mau nyoba nyari atau ngumpulin part-partnya itu secara terpisah, misalnya beli RD terpisah, beli FD terpisah, kemudian drifternya juga terpisah, U-brake-nya juga terpisah, saya rasa tidak akan terlalu mahal. Biasanya dari group set itu yang paling mahal adalah cranksetnya. Crankset untuk Sora itu harganya sekitar 1.200.000-an naik atau turun. Kemudian part yang paling mahal juga adalah drifternya. Drifter Sora itu biasanya dijual antara 1,5 juta kalau teman-teman beruntung sampai dengan range sekitar 2-2,5 juta. Jadi agak lumayan menguras kantong. Tapi seandainya misalnya teman-teman menggunakan flat bar, nah itu bisa lebih murah lagi. Kita bisa menggunakan shifternya MTB yang harganya jauh lebih murah jika dibandingkan dengan partnya road bike. Tapi ya berarti
teman-teman nggak bisa menikmati menggunakan dropbar, jadi harus flat bar. Nah, itu tergantung dari budget. Bisa juga nanti setelah pakai flat bar nanti di-upgrade lagi kalau sudah ada cukup uangnya untuk ganti ke dropbar. Oke, nah itu tadi adalah kira-kira gambaran kalau teman-teman ingin merakit road bike secara mandiri. Kalau saran saya sih, kalau emang harus merakit road bike dan emang budgetnya ada, ya rakitlah road bike dengan frame yang memang bisa diandalkan. Misalnya frame karbon yang itu tentu akan punya nilai jual tersendiri jika dibandingkan dengan frame alloy. Tapi kalau teman-teman masih ngurmati frame alloy, menurut saya sih mending beli full bike saja. Kecuali teman-teman mau menggunakan part-partnya yang tidak standar atau yang di bawah dari standarnya, misalnya katakanlah standarnya Shimano atau SRAM, teman-teman bisa pakai part-part yang lain, misalnya campuran dari part-partnya MTB yang tentu saja nanti jatuhnya bisa lebih murah. Oke, sebagai informasi untuk road bike ini sendiri, Helios F1 ini posisinya sekarang sudah dipindahkan lagi dari jadi 100 S3 dipindahkan ke Helios F1 ini, dan sekarang sama Pak Ustadz ini isian grup set dan wheelsetnya sudah dipindahkan lagi ke Helios C3. Oke, terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum.